Merasa rugi ratusan juta rupiah, member robot trading kripto Mark AI melaporkan bos PT Teknologi Investasi Indonesia atas tuduhan penipuan. Salah satu korban, Duta, mengungkapkan bahwa setidaknya beresan Mark AI terjadi sejak 15 Oktober 2021. Saat itu, member disebut tidak bisa melakukan penarikan maupun penyimpanan dari dana. Kekhawatiran Duta meningkat saat website Mark AI, termasuk aplikasinya di Android, tidak dapat lagi diakses pada 18 Oktober 2021. Sehingga member tersebut melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Bursa Efek Indonesia tengah mempersiapkan aturan lanjutan mengenai pemanfaatan dari robot trading untuk transaksi saham di pasar modal. Direktur Perdagangan dan juga Pengaturan BI Laksono Widodo mengatakan saat ini sebenarnya Bursa Efek Indonesia telah memperbolehkan anggota bursa menggunakan feature automated ordering termasuk direct market access atau algoritma trading yang biasa disebut sebagai robot trading. Namun untuk menerapkan robot trading, anggota bursa harus menyampaikan pola penyampaian order secara elektronik yang akan digunakan kepada BI. Setelah menerapkan persetujuan dari BI, baru robot trading bisa diterapkan. Ya, dan terkait hal ini kita akan mengulas seputar robot trading bersama dengan praktisi pasar modal Ryan Filbert dan juga Chief Executive Officer Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Halo, selamat sore Mas Bernard dan juga Mas Rian. Ya, selamat sore Mbak Monik, selamat sore Mas Rian. Ya, selamat sore Mbak Monik dan juga... Ya, ini yang lagi hangat-hangat ya dibicarakan dan juga mungkin digunakan begitu ya terkait dengan robot trading. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh robot trading dan juga bagaimana cara kerjanya? Oke, kalau tadi dari Mas Bernard dari sisi sekuritas, kalau Mas Rian Filbert sebagai praktisi pasar modal seperti apa nih melihat terkait dengan robot trading ini? Iya, baik. Jadi sebenarnya berbicara mengenai robot trading gitu ya. Sebenarnya yang pertama kali kita perlu pahami bahwa yang namanya manual trading itu adalah kalau kita ngelihat kayaknya ada saham nih bagus nih, ya udah deh saya pencet buy. Harga di berapa saya pencet ya. Lalu ketika sudah saatnya naik, wah ternyata saya untung, saya lakukan sell secara manual. Maka itulah disebut dengan manual trading. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan otomatisasi, berarti otomatisasi itu kan sesuatu yang tidak melulu harus kita lihat secara terus-menerus. Jadi sebenarnya juga ketika kita berbicara mengenai otomatisasi itu sudah terjadi bukan hari ini, tapi juga sudah cukup lama yang ada di bursa kita. Saya mau memerintahkan sesuatu lah. Memerintahkannya apa? Oh ya, saya sudah beli, saya kepingin dong nanti dijualin di harga sekian. Ya pada akhirnya kita bisa menaruh suatu pending order lah, boleh dibilang pada aplikasi sehingga pada akhirnya tereksekusi di angka yang dimaksud. Nah, sebenarnya yang berlaku di Indonesia dengan tren yang terjadi di dunia ini agak sedikit berbeda. Karena yang kita bisa pahami bahwa banyak third party ataupun aplikasi-aplikasi di luar daripada broker saham itu juga yang mengembangkan konsep-konsep untuk analisa. Nah, memang sampai dengan hari ini dari yang saya tahu ya, saya juga nggak tahu, mesti cross check dengan Pak Bernard juga, itu tidak dimungkinkan bahwa kita ngelihat dari di tempat mana di pihak ketiga, tapi tetap kembali ketika kita mau melakukan eksekusi kita kembali lagi nih ke si broker kita. Oh ya, saya pencet. Nah, di dunia itu sudah ada satu kondisi bahwa ada pihak ketiga yang memungkinkan terjadi suatu otomatisasi. Saya bisa bilang, oke, pokoknya kalau kondisinya kayak gini, kamu tolong langsung eksekusi buy. Ketika kondisinya begini, langsung eksekusi sell. Dan itu satu kali setting untuk cukup lama. Bukannya setiap kali mau terjadi itu baru kita setting. Nah, otomatisasi atau robot trading yang dimaksudkan dari bursa itu juga kita juga lagi coba untuk telaah lebih dalam. Karena kalau yang sifatnya adalah trailing stop, kalau sifatnya adalah pending order, itu kita pada saat ini sudah mulai biasa untuk melakukan itu. Jadi otomatisasi ini juga masih banyak penafsirannya yang perlu kita perjelas, Mbak, kalau dari sudut pandang saya. Oke, baik. Nah, terkait dengan robot trading ini kita ketahui banyak sekali penawaran yang mengatakan tidak akan rugi nih kalau kita menggunakan robot trading. Nah, seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini, Mas Rian? Ya, ini yang bahaya sekali ya. Pertama, kita ngomong robotnya itu ada di mana? Robot forex kah? Robot kripto kah? Robot saham kah? Karena dari yang saya pelajari, saya investor dan saya pelaku pasar pindah-pindah instrumen ya dari dunia, siang lihat bursa Indonesia, malam lihat bursa Amerika, di tengah-tengah saya bisa lihat perdagangan derivatif juga.
Yang umum itu terjadi memang yang paling banyak robotnya, otomatisasi itu terjadi di Forex. Di mana Forex itu memang sudah dari zaman dulu otomatisasi terjadi karena pasarnya buka dari 24 jam selama 5 hari. Nah, yang kita perlu ketahui itu bahwa nggak ada yang namanya otomatisasi, tidak ada risiko. Dan ini di barang jualan yang membuat orang salah pikir bahwa robot itu maha pintar. Nah, kita perlu tahu ada robot yang harus kita setting. Artinya robot ini bodoh, kita harus setting tertentu, dia itu cuma menjadi alat bantu kita untuk melakukan beli dan jual. Dia tidak memiliki logik berpikir di sana. Nah, orang hari ini jadi tambah bingung lagi ada robot kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu adalah robotnya belajar bagaimana mengambil keputusan. Namanya adalah artificial intelligence. Sama seperti kita menggunakan Google Maps. Dia bisa secara dinamis mengganti rute karena dia menghitung tingkat kepadatan jalanan dengan sendirinya. Bukannya nanti ada server di Google tuh ada operator di sana, oh iya saya akan verifikasi ini adalah benar atau salah rutenya. Nggak begitu, karena dia memiliki suatu logik berpikir sendiri. Nah, masyarakat dibingungkan dengan berbagai macam percepatan teknologi ini, sehingga mungkin yang baru masuk tidak mengerti membedakan robotnya, dan apalagi dengan adanya bumbu-bumbu yang kelihatan keren bahwa robot itu tidak bisa gagal. Saya dapat katakan pengalaman saya 17 tahun di dunia keuangan dan investasi, tidak ada robot yang pasti untung. Ini adalah cara marketing yang membuat orang bisa salah paham, naruh uang, dan justru malah jadi trauma terkait dengan seluruh instrumen apapun. Dengan adanya robot ini yang dianggap tidak bisa rugi. Saya katakan sekali lagi, semuanya pasti selalu ada risikonya. Otomatisasi itu hanya alat bantu. Mana ada nyetir mobil matic itu bisa membuat kita terhindar dari kecelakaan. Emangnya kalau mobil matic sama mobil manual sama-sama bisa celaka toh? Jadi kan bukan artinya otomatisasi dengan matic itu menghindari kecelakaan, tapi adalah alat bantu untuk mempermudah. Jadi itu yang perlu kita gaungkan ke masyarakat terkait hal ini, Mbak. Oke, saya highlight tadi Mas Rian, Anda katakan tidak ada robot trading yang pasti untung begitu ya, jadi harus super hati-hati terkait dengan pemilihannya. Oke, baik, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami, praktisi pasar modal Mas Rian Filbert, dan juga CEO dari Sukor Sekuritas Bernardus Wijaya. Salam sehat dan juga pastinya salam sukses selalu untuk Anda. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.